Kita beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya cuman pengen saudara mengingatkan. Apa sih 25 tahun yang lalu tempat ini? Ya, tolong ditampilkan. Supaya Bapak Ibu ingat. 25 tahun yang lalu tempat ini adalah showroom mobil. Dan kalau Bapak Ibu ingat, tempat ini sangat terkenal dengan banyak setannya, katanya saudara. Dan itu paling tepat saudara. Sebenarnya saudara kalau pengen beli gedung ya, cari yang banyak setannya saudara. Waktu itu negonya begitu. Saya bilang, kan banyak ya yang ajaib di tempat ini. Nah, saudara cukup besar ya, waktu itu ini 5.000 meter. Dan ini ada satu tempat yang nanti saudara saya jelaskan. Kami pernah saudara betul-betul kehabisan uang. Dan di saat itu ada bank yang menawarkan saudara untuk kita pinjam. Saya bilang tidak. Saya pilih di tempat ini kita berdoa dengan beberapa orang. Hampir tiap hari. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sampai gedung ini selesai. Ya sangat ajaib. Ya Bapak Ibu ingat ya. Ini pohon-pohon dulu ya, banyak apa tuh? Jin apa jun. Ya, orang yang tidur di sini juga sangat tegang katanya. Ya, ini samping tempat kita saudara. Ini semua adalah supaya saudara ingat ini tempat doa kita ya. Tadi saya ngecek, ini rupanya sekarang di depannya green room saudara. Depan green room kita adalah tempat kita doa. Sekarang tempat kita doa tuh lantai 4. Ya, sangat ajaib. Ini dulu saudara, kita kebaktiannya transisi di tempat tadi, di tempat showroom. Kenapa kita sebut House of Miracle? Karena memang tempat ini adalah tempat mujizat. Betul-betul bukan karena hebatnya manusia. Ya, maka saya kasih tanda ini adalah tempat doa. Ya, ini House of Miracle. Dulu kita ibadah di sini dan jemaat juga waktu itu belum banyak saudara, baru mungkin 200-an. Bapak Ibu kalau masih ingat ini yang dulu juga memberkati dengan musik kita. Ini sekarang udah tua ya, 70. Dulu masih muda, sekarang 73 ya kalau nggak salah. Moga-moga orangnya nggak tersinggung. Karena kumisnya udah putih semua saudara. Ya, sudah ingat semua ini ya, orang-orang kita luar biasa. Ini waktu baptisan pertama. Ya, dan ini mobil yang tidak pernah saya lupakan saudara. Karena dulu saya sempat saudara, dan Papa itu kamu kan hamba Tuhan, harus multifungsi katanya. Jadi saya harus hadir di sekolah minggu, saya harus hadir di sekolah di youth, dan saya juga sebagai supir saudara, antar jemput ya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ini mobil gak pernah lupa, ya saya sekian tahun tidak punya mobil alami saudara. Dan mobil ini jadi berkat. Saya pergi kemana-mana, sampai saya pinjem mobil jemaat, satu dengan yang lain pinjem. Ya, ya ini orang-orang kita dulu, saudara. Ya kita pernah, dari dulu kita tuh memang tahu bahwa pujian penyembahan itu luar biasa. Kami mengalami hal yang ajaib dengan pujian penyembahan. Dan rata-rata orang kalau datang ke sini pun merasakan saudara. Hadirat Tuhan yang ajaib. Nah, ini adalah gereja dulu di nomor 7. Ya, masih dulu ada lotengnya. Saudara ingat sebelum ke sini kita di sini dulu. Nah, ini adalah waktu saya minta izin saudara. Bupati yang dulu berkata, saya akan beri izin asal tidak ke barat-baratan. Tapi Jawani. Aduh, maksudnya Jawani gimana Pak?
Ya buat joglo. Saudara, ini model joglo itu nggak mudah. Waktu itu konsultannya sampai harus dari Jakarta. Pernah turun sudah begitu dikasih karena di atas ini kan di bawahnya genteng ada alat apa ya supaya betul-betul tidak panas dan sebagainya. Nah ini saudara tidak boleh ada tiang. Jadi betul-betul luar biasa. Model joglo dan akhirnya sebetulnya izin juga masih sulit saudara. Saya bersyukur waktu saya datang menunggu di tempat Pak Bupati. Ternyata surat kita ini sudah di atas, pindah lagi di tumpuk paling bawah. Sudah di atas, pindah lagi. Dan dalam waktu sangat singkat, izin tempat ini keluar. Dari kemuliaan buat Tuhan. Ya, jadi saya nggak bersandar kepada manusia, tapi itu berjalan dengan alami. Ya, ini saudara tempat doa dulu. Saya kasih ini saudara supaya kita ingat Bapak Ibu dulu. Waktu kita nggak punya duit, cuman kesini aja kita doa. Tuhan, Kau tahu kami nggak punya uang. Lebih dari satu bank menawarkan. Saya bilang, tidak. Saya punya Tuhan Yesus yang ajaib. Jehovah Jireh yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah ini saudara, tempatnya masih sama. Ya, tangga ini masih sama. Ini adalah ruang doa dulu. Makanya hal-hal kayak gini buat saya sebenarnya ini jangan dibongkar. Supaya kita ingat bagaimana. Rumah saya di depan rumah juga begitu saudara. Saya bilang pertama kali saya ke Temanggung, saya diundang tahun 86. Saya tidur di kamar itu, saya bilang gak mau dibongkar. Walaupun rumah itu sekarang udah bagus, 4 lantai, kamar itu saya gak bongkar. Supaya ingat betapa Tuhan sangat baik buat kita. Ya, jadi ini sangat ajaib saudara. Naik tangga dan kalau Bapak Ibu tahu ya ini sekarang adalah depannya green room lah. Depan green room sekarang tempat ini. Sangat ajaib. Oh ya ini ya. Ini setelah gedung kita jadi. Ya. Ini adalah waktu itu ada pernikahan. Yang gak tahu ini yang khotbah gak tahu ganteng banget siapa tuh. Ya, oke, itulah yang ajaib. Kita sekali lagi beri kemuliaan 25 tahun di tempat ini. Tuhan bekerja dengan ajaib. Saudara perhatikan ayat ini. Dalam Keluaran 13 ayat 17. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Perhatiin ya. Walaupun jalan ini adalah yang paling dekat. Saudara saya bersyukur dengan saya berteman dengan ahli-ahli sejarah. Dan saya boleh melihat dari sudut-sudut sejarah. Betapa kita bisa melihat hati dan pikiran Tuhan buat umatnya. Jadi sebetulnya saudara yang Alkitab berkata Tuhan tuh gak menunda-nunda. Alkitab berkata Tuhan itu tidak ingin berlambat-lambat. Ya, sengaja gak mau doa, gak mau jawab dulu. Biar saudara sampai keleleran. Enggak saudara. Alkitab berkata jalan itu yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu, apa Bapak Ibu? Menyesal apabila mereka menghadapi, sehingga mereka kembali ke Mesir. Saudara sebetulnya bangsa Israel itu punya pengalaman yang tidak terlupakan. Pada waktu mereka di Mesir. Mereka melihat betapa hebatnya Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Tuhan yang bertanggung jawab. Bahkan minggu lalu pada waktu kita mengucap syukur dengan Rosh Hasanah. Karena kita adalah Israel yang rohani. Kenapa ada roti calah? Roti calah itu roti mengingat mana di zaman dulu. Bahwa Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan. Baik Israel jasmani dan saudara saya Israel yang rohani.
Yang percaya katakan, Tuhan gak pernah lupa. Kenapa kita buat roti cala? Saudara perhatikan kata peperangan. Orang Israel itu kalau bisa melewati sebuah perjalanan yang enak. Padahal kalau Bapak Ibu tahu, waktu mereka masuk ke Kanaan, masuk nih, belum masuk bahkan masuk, Tuhan sudah bilang, Kanaan itu bukan hutan. Kanaan itu banyak bangsa. Dan kalau kamu mau duduk di tempat itu, kalau kamu mau lihat janji Tuhan terjadi, kamu harus apa? Saudara, yang membuat lambat bukan Tuhan. Sebetulnya dari Mesir ke Kanaan, itu kalau orang jalan non-stop itu cuma 10 hari. 10 hari. Bangsa Israel berputar berapa lama? 40 tahun. Banyak. Ada sebuah artikel yang saya baca. Oke, karena lambat, karena mesti nginep dan sebagainya, hitung aja lah 40 hari. Tapi gak sampai 40 tahun Bapak Ibu. Tuhan itu gak pengen menunda-nunda surat doa seperti itu. Tuhan gak mau peduli, enggak Bapak Ibu. Saya mau aja cerita tentang tempat ini. Faktor manusia itu ternyata ambil peran. Saudara pengen cepat mengalami keajaiban atau tidak, itu bukan cuma Tuhan saja. Ada orang bilang, kenapa? Mungkin orang bilang, kenapa dia begini diberkati sebagai? Karena setiap orang dengan Tuhannya itu berbeda, saudara. Responnya itu beda. Saya waktu itu kalau ya terima bank, siapa ngomong loh ini ada berlomba, ada 2 bank yang deketin saya. Saya berapa persen? Coba Bapak boleh cek ke bank lain. Kalau ada yang lebih rendah, saya akan rendahkan lagi. Bayangin loh, pada saat saya kehilangan donatur. Sesuatu muncul. Kalau saudara haus, ada air, pengennya kita minum. Saya datang menghadap Tuhan. Saya bilang, Tuhan apa yang kau mau? Dia berkata, aku tidak pernah meninggalkan kau. Bahkan dulu waktu beli tempat ini saudara, pertama beli loh. Belum 6.000 ya, waktu itu masih 5.000. Hamba Tuhan senior saudara, dia ambisi saya. Pet, tanah sebelah itu apa? Waktu masih kosong saudara. Ada 4.000 lebih. Kenapa Om? Tuhan tuh pengen kamu juga dapat tempat itu. Bayangin sudah. Tapi bahasa beliau tuh luar biasa. Bahasa membumi kepada pengurus yang tadi itu yang pakai baju lengan panjang batik. Beliau ngomongnya gini. Nek ono duit lemah sebelah tukunen. Itu bahasa Ibrani kuno. Kalau ada duit, beli katanya. Saudara, ya om, mereka semua ya om. Aku senang saudara. Hamba Tuhan ini pergi, duitnya sopo. 1, 2, jemaat nembeh 200. Buat apa? Ini segini aja dulu mau dibagi saudara. Udah gimana supaya dipakai separuh dan sebagainya. Tuhan memikirkan yang terbaik buat setiap kita. Bayangin saudara, kita pernah mengalami sebuah momentum untuk kita bisa beli tanah sebelah waktu itu. Ada 4.000 lebihan saudara. Tapi kembali, jemaat belum banyak waktu itu. Sebetulnya kita kehilangan kesempatan. Tapi saya mau cerita nanti saudara, Tuhan sungguh amat baik.
Saudara, Yosua sampai di zaman Yosua ya sudah masuk ke Kanaan loh Bapak Ibu. Tuhan berkata pada waktu masih tinggal berapa Bapak Ibu? 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua pada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepada oleh Tuhan Allah nenek moyang. Bukan Tuhan Bapak Ibu yang sering kali majin masalah itu ini. Saya ini otaknya terlalu kuat sudah. Makanya sering kali kalau Tuhan bicara kepada saya melalui mimpi. Ada tulisan. Dulu kan ditanyain. Ini nanti dibuat gambar. Oh iya bagus tuh. Jenenge Geraha Opo. Bayangin saudara. Bukan gereja makanya kita gak tulis. Dikasih nama Geraha apa. Saya bilang aduh Tuhan namanya apa nih. Saya mimpi sudah ada tulisan Sekinah. Besok saya datang. Pak. Namanya Geraha Sekinah. Wah, apa itu? Kamu Sekinah, saya Sakinah, kata saudara. Betul ya Bu? Nggih, mboten? Nggih. Saya bilang, waduh Tuhan ajaib saudara. Jadi waktu saya bilang Tuhan, saya hanya minta dituntun jalan demi jalan. Saya nggak mau pakai kekuatan dengan keinginan saya. Dan Shekinah Glory betul-betul ada di tempat ini saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ini loh Bapak Ibu hati-hati ya. Kenapa? Apa Tuhan tidak sayang? Tidak. Kenapa yang 7? Tuhan berkata, Yosua berkata, berapa lama lagi kamu bermalas-malas? Tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Menjemput gerejanya. Amin. Saya ngomong saudara, jangan mikir mati. Kita tidak akan mati semuanya. Tuhan akan angkat di awan-awan. Itu pasti. Saya nginjil saudara ke teman-teman. Makanya mereka walaupun belum percaya tiap minggu dengerin saya khotbah. Baru pertama kali denger ada orang gak mati. Ya Alkitab mengatakan. Makanya saya jaga makanan, saya belajar sehat, saya olahraga, saya angkat besi. Saya gak mau sakit. Pada waktu Tuhan datang, menemukan kita tidak bercacat celah. Rohnya sehat, jiwanya sehat. Amin Bapak Ibu. Keluarganya harmonis, tubuhnya sehat, ekonominya diberkati untuk menolong banyak orang miskin. Saudara problemnya di sini. Jadi jangan, kenapa Tuhan, kenapa saudara periksa diri. Malas apa? Ada orang yang malas doa. Itu juga malas. Kerja malas. Doa malas lah mau dapat apa Bapak Ibu. Ora et labora. Yang sepakat. Katakan. Saya suka keseimbangan. Dari anak-anak kecil saya bilang kalau papa sudah jadi berkat. Papa khotbah di mana-mana. 60 negara lebih Bapak Ibu saya khotbah. Saya bilang papa harus jadi hero juga di rumah tangga. Di keluarga. Papa juga harus jadi berkat. Bukan hanya di luar, tapi di dalam. Yang sepakat katakan, itu Nah saudara ini yang luar biasa ya. Paulus itu punya prinsip, semua itu karena kasih karunia. Tapi perhatikan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku, apa Bapak Ibu? Tidak sia-sia. Kenapa dikatakan tidak sia-sia? Berarti ada orang yang sebetulnya menikmati kasih karunia, tapi kasih karunia itu membuat menjadi disia-siakan. Pada waktu saudara tidak meresponi, pada waktu kita tidak melakukan bagian kita, pada waktu kita tidak percaya, pada waktu kita tidak mau berbuat apa-apa, sudah membiarkan kasih karunia itu sia-sia. Paulus berkata apa? Sebaliknya, aku telah bekerja lebih
keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan apa Bapak Ibu? Makanya tadi ngobrol siang. Dulu sampai semuanya ini jadi. Saudara, saya bersyukur. Waktu itu aduh rasanya gak punya teman. Saya ingat banget ada almarhum. Dua orang ini sering menguatkan. Sudahlah Pak Petrus. Kalau Tuhan yang menyuruh, pasti Tuhan akan menyelesaikan pembangunan tempat ini. Kata-katanya sepele saudara, tapi itu menguatkan saya. Rasanya saya sendiri. Saya gak punya kemampuan. Tapi memang Tuhanlah yang punya kemampuan. Paulus berkata, sudah, aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Bukannya aku, melainkan kasih karunia. Sudah, jadi semuanya Tuhan. Saya bilang, saya gak ada yang gak hebat. Semuanya Tuhan. Coba saudara bilang kanan kiri, semua karena Tuhan. Yang sepakat katakan, itu saudara. Saya mau cerita kepada Bapak Ibu. Tempat kita adalah ini. Ya. Dulu Tuhan memberkati dengan ajaib saudara. Kita bisa, saya selalu berkata semua punya Tuhan, gak ada yang punya kita. 5.000, ya 50 kasih 100, itu sebuah anugerah. Dan akhirnya saudara saya ingat sekali, waktu itu pokoknya saya sedang pelayanan di Amerika, dia SMS saya, beliau. Pak Pendeta, tolong beli tempat saya. Saya bilang, saya mesti cek dulu. Ada duit enggak? Ternyata enggak ada duit sudah. Dia minta sekian dan harus cepat saya putuskan. Kalau dia bilang kalau boleh gereja lah yang membeli karena sebelah. Sudah saya ingat sekali. Waktu kita doa. Istri saya dapat firman. Tawar sekian. Nanti dia marah. Tapi setelah marah dia akan kasih. Aduh. Orenae dia akan waduh, sojo aku saudara. Saya nawarin siapa yang nawar, gak ada yang mau saudara. Aduh saya bilang Tuhan, kok gak enak banget. Saudara makanya cara Tuhan itu seringkali seperti itu. Yang kita tidak suka, tapi Tuhan punya banyak macam cara untuk menolong kita. Halo? Coba ingat sekali lagi ngomong. Tuhan Yesus punya banyak macam cara untuk menolong kita. Amin. Saudara akhirnya saya bilang Tuhan aku enggak mau. Saya bilang dulu Tuhan pokoknya aku enggak mau SMS, enggak mau SMS udah ora sido ya ora apa-apa lah. Nah, diomeli itu orang enak saudara. SMS lagi. Gimana Pak Pendeta? Serius enggak? Serius Pak. Berapa? Sekian. Ngamuk saudara. Menghina ya. Rumah begitu ditawar segitu. Wah, jangan begitulah. Waduh, nanti. Maaf Pak. Aduh itu gak enak saudara. Maaf Pak. Iya tapi maaf Tuhan gak boleh begitu dong. Saya memberi tawar sekian. Ya kalau nawar yang benar dong. Jangan sebegini-gini. Saya bilang maaf Pak. Wih cuma itu saudara. Tapi saya tutup. Bapak Ibu. Maaf ya Pak. Ya Pak. Tutup. Aduh, marah. Ya sudahlah. Kira-kira 1-2 hari. Dia telepon lagi. Pak Pendeta. Deal. Ayo kita ke notaris. Jadi penawarannya enggak dari segini tambah segini. Enggak saudara. Saya bilang Pak. Gereja cuma uang punya sekian. Makanya dia tersinggung. Saudara Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Ya ini makanya saya tunjukin ini supaya saudara. Ini sekarang buat kita basket, kita tenis. Ya ini nanti kita doakan supaya dapat dibangun sesuatu yang ajaib. Nah ini saudara ini namanya perumahan 5 sekawan. Dulu ini sebetulnya sampai sini ya. Itu Tuhan bilang, nek ono duit tukunen katanya saudara. Itu bahasa membuminya.
Tapi kita buat apa? Buat apa? Sekarang perumahan. Angel saudara. Sudah jadi rumah. Sudah diduduki banyak orang. Kita bermalas-malas untuk menduduki. Ya, pikiran manusia. Nah, saudara, saya bersyukur dulu kita tempat ibadahnya adalah ini. Ya, sekarang Tuhan pinjamkan tempat ini untuk kita. Tuhan ajaib saudara, Tuhan berikan sesuatu yang dulu kita adalah di sub nomor 7, kita nomor 11. Dan berdoalah supaya tempat ini menjadi berkat yang luar biasa. Dan kita akan percaya 85% Indonesia pasti dilawat oleh Tuhan. Ya, itulah yang Tuhan kerjakan. Bapak Ibu, semua kita nggak ada yang kebetulan. Hari ini adalah hari Yom Kippur. 5786. 5 itu anugerah, 7 itu sempurna, 8 itu new beginning, dan 6 di sini adalah Vav, artinya salah satu nail adalah paku. Siapakah orang yang hari ke-6 dipaku di salib? Siapa? Jadi anugerah yang sempurna sedang berbuat sesuatu musim baru oleh karena pengorbanan Yesus, bukan karena hebatnya kita. Jadi ini kita sedang masuki sudah masa-masa anugerah yang dimana Alkitab tulis dalam Yesaya 60 itu overlapping. Alkitab berkata kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, overlapping. Kenapa kita harus tetap berdoa? Karena Yesaya 60 adalah masa keemasan gereja Tuhan. Yang mengerti percaya katakan. Nah itu sebabnya saudara. Saya mau cerita menurut beliau yang ahli sejarah tentang perang Yom Kippur 1973. Saudara, saya bersyukur saya baru ngerti. Ternyata Israel itu tahu bahwa mereka mau diserang. Jadi Israel itu saudara dari dulu tuh memang dipilih Tuhan dan pintar-pintar. Mereka ngerti bahwa mereka akan diserang. Yang ajaib saudara. Ada mesianik. Ada orang-orang Israel yang sudah percaya Yesus. Bapak Ibu, waktu itu 5734. Waktu anak-anak Tuhan Israel ini berdoa, jadi setiap pergantian tahun selalu ada pesan Tuhan. Yang tersurat dan tersirat. Nah ini tersirat saudara, gak kelihatan. Nah anak-anak Tuhan yang orang Yahudi, mereka doa waktu itu 5734. Mereka bilang kepada imam-imam di Israel, dia bilang 57 adalah P, di mana mulut Tuhan berfirman, kita harus memperkatakan apa yang Tuhan katakan. Nah yang menarik 3 itu adalah Tritunggal. 4 itu bicara tanggung jawab. Jadi Yesus Allah Tritunggal akan bertanggung jawab buat umat pilihannya. Bayangin, saya dengar itu kaget. Saya sebegitu hebatnya. Jadi bukan Israel hebat, memang dipilih Tuhan. Tapi yang dipakai itu gereja, yang dipakai orang Kristen yang sudah percaya Yesus. Dia bilang kepada para imam, 5734 adalah anugerah Tuhan yang sempurna. Dan Allah Tritunggal bertanggung jawab. Maka dari itu mereka pilih. Walaupun mau diserang, mereka gak tahu diserangnya kapan. Sebelum Yom Kippur, sewaktu Yom Kippur, atau sesudahnya. Mereka gak tahu, cuman tahu akan diserang. Mereka pilih tetap ibadah. Itu luar biasa saudara. Walaupun ibadahnya dipercepat. Karena begitu mereka ibadah, mereka dengar pesawat, mereka dengar suara tembakan, mereka selesaikan. Mereka percaya mengutamakan Tuhan. Maka Tuhan yang berperang ganti mereka. Saudara, 1973 membuktikan Tuhan memberi kemenangan kepada umat pilihannya. Jadi Tuhan akan memberi terus kemenangan kepada saudara dan saya Israel yang rohani.
Amin. Saya bilang, wih kaget 7-3 saudara. Jadi bangsa ini sudah tahu bakal diserang. Bayangin itu diserang tuh pas Yom Kippur. Saya, waduh Pak, terima kasih. Saya diberi pengertian begini tuh luar biasa saudara. Bayangin, sebegitu hebatnya Tuhan kita. Dan sangat bertanggung jawab. Hanya mengingatkan pesan itu ngasih tahu kepada imam di Israel. Dia bilang 5734. Kasih anugerah Tuhan yang sempurna, Tritunggal bertanggung jawab. Kamu harus utamakan Tuhan, percaya. Tuhan ajaib. Maka saya percaya saudara, kasih dan anugerahnya luar biasa. Nah saya berdoa, ada banyak berkat yang belum saudara dan saya raih. Baik secara pribadi, baik secara kelompok. Seperti saya katakan tadi. Tuhan sudah bilang, aku pingin tempat itu jadi milikmu. Bukan cuma 5.000. Tapi saya otaknya jalan. Waktu orang berkata, waduh buat apa? Duit dari mana? Sudah saya lupakan. Tapi saya percaya Tuhan punya banyak cara. Caranya nggak ada lain, kita bertobat. Ya, Yom Kippur adalah, saudara tahu sebuah frasa, adalah satu-satunya peristiwa di mana Tuhan itu kepingin banget berdamai kepada Israel. Siapa? Ya Yesus. Alkitab berkata firman itu dulu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Siapa itu? Siapa yang berfirman di zaman dulu? Yesus. Dari dulu Tuhan sudah hatinya pengen sudah. Nah Yom Kippur adalah satu peristiwa di mana Tuhan tuh pengen banget dia ngomong, sudahlah Israel, udah tinggalin kesalahanmu. Sudahlah ayo berdamai dengan aku. Makanya pernah terjadi, waktu saya nonton film itu saya bertobat, waktu perempuan yang berzina, ingat? Tuhan berkata, aku tidak menghukum dan jangan berbuat dosa lagi. Itulah Yesus. Sebelum saudara pulang, kita mau terima berkat Yom Kippur. Karena saya nggak mikir saudara, saya kaget. Dia bilang, Pak 1 Oktober itu pas Yom Kippur, hari ini dan besok. Kemarin dan hari ini atau hari ini dan besok? Bayangin saudara. Nah, saudara ayo lakukan 2 hal ini. Saudara mau bisa doa defensif seperti Abraham dan Yunus. Ini nomor 1, Tuhan ampuni kami. Di Yom Kippur ini ampuni kemalasan, ampuni ketidakpercayaan. Kalau Israel jasmani, Tuhan beri mujizat. Saudara Israel rohani pasti alami lebih dari itu. Cuma Tuhan ampuni. Nah setelah itu saudara, baru saudara belajar ofensif. Seperti yang Paulus, Petrus, Yakobus. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Lawanlah kedagingan kita. Lawanlah kemalasan kita. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Saudara mesti mikir mana ya? Apa yang masih belum dialami? Apa yang masih belum kita alami? Janji Tuhan apa yang masih belum kita alami? Kita bilang Tuhan ampuni kami. Saudara cuma satu, kalau bangsa Israel tidak merendahkan diri, mereka nggak lihat peristiwa 1973. Mereka diajak oleh Mesianik, minta ampun. Ini saudara, minta ampun. Karena Tuhan ingin berdamai dengan saudara dan saya. Tuhan mau lupakan kemalasan. Tuhan mau lupakan kedagingan kita. Tuhan mau lupakan kelemahan kita. Ayo berdamai malam ini. Dan kita lihat kutuk bisa berubah jadi berkat. Bisa bayangin ya. Waktu kami bilang Tuhan, saya sudah tawarkan saudara gereja-gereja yang kaya. Untuk sebuah misi gereja-gereja yang kaya. Saya bilang coba kamu datang ke sana, datang sini. Tidak ada satu pun yang tertarik. Kita tidak kaya. Tapi Tuhan Yesus sangat kaya.
kaya kemurahan, kaya kebaikan, juga kaya keuangan. Saya nggak tahu kebutuhan saudara apa. Percayalah, dia ada di tengah-tengah kita. Yuk kita bangkit berdiri.